Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri al-babil hijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saya sangat bersyukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala di jam ini dipertemukan dengan hadirin yang backgroundnya menurut Pak Iwan sama-sama dari astrologi gitu. Betul kan Pak? Saya tadi bercanda, astrologinya yang hatam paling jelek kan minimal jadi wapres kalau hatam. Gitu aja sih. Paling jelek gitu kan? Ya idealnya kalau tidak berani jadi sekjen PBB ya minimal jadi presiden taksi lah. Karena kan saya berimpokan 130 roda di tangan Al-Mukarramun ini. Pertanyaannya mau gimana ini tuh? Tadi ada rokok, saya kritisi sedikit. Gak ada makruhan thayyiban, yang ada halalan thayyiban. Nah bagaimana dikemas yang wajib gitu kan? Al-hukmu ya dulu ma illatihi wujudan wa adaman. Gak usah diterjemahkan. Kan gitu. Bagi saya nasi bisa haram. Kenapa? Jadi penyakit. Gulanya terlalu tinggi kan? Gitu. Tidak hanya itu, dalilnya banyak. Kalau santri kan harus bergudang dalil. Tagoyirul ahkam bitagoyiril amkinah wal azminah. Taklim mutahim mengajarkan kita di annama yatawassalu ila iqamatil wajib bahwa bihi wajib dong sapalnya kabeh. Annama khidana. Nah, berangkat dari situ saya berbahagia sekali lagi bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Pak Asep, terima kasih banyak. Pak Asep itu maksa saya hari ini tidak seperti biasa. Ini jangan-jangan karena memang di hadapan Pak Asep santri KB. Pak Asep kurang dalil ke santri itu. Wayah tak kanali jadi datang masalahnya bisa biar dalil abdi jadi. Tenang Pak Asep. Pokoknya kalau udah telepon Pak Asep dalilnya ayat yang pakai abdi gitu. Jadi secara teknis Al-Mukarramun adalah nanti dengan Pak Asep. Sebab saya dengan Pak Asep canda ketika saya dijadikan ketua bidang pendidikan dan SDM ini. Sok saya mau, kenapa? Gitu kan, asal Pak Asep juga mau jadi ketua Lapenkom, itu bersyarat gitu. Jadi orang lain kan jarang begitu ya. Saya itu dipaksa juga gitu, di posisi ini. Jadi enak Pak, kalau punya jabatan dipaksa, enak gitu. Mungkin hadirin saya udah gak ada orang ngomong dia lagi. Iya kan? Kayak Gus Dur presiden ditanya oleh Menhan Mahfud, Gus, kenapa saya diangkat di sini? Saya kan nggak tahu tentang pertahanan. Iya, saya jadi presiden nggak tahu apa-apa, mau dipaksa gitu kan? Jadi mau jadi presiden kan gitu, karena dipaksa. Nah, keterpaksaan itu menjadikan kita leluasa bicara, gitu kan? Leluasa bertindak. Kan Gus Dur ketika jadi presiden mencat Kapolri kan nyantai aja sedang di luar negeri kan gitu. Bungan saya pakai diangkat saya kan cuma aing gitu kan. Nah itulah tanda saya pikir bisa dijadikan bahan renungan oleh Al-Mukarramun. Karena orang Indonesia unik lah daripada negara lain. Gak usah saya jelaskan keunikan ini. Termasuk di Kopin unik gitu kan. Hari ini kan pecah di Kopin, benar nggak? Dengar nggak? Ada yang mau jadi ketua Kopin gitu. Di Jakarta ramai kan. Di Jawa Barat dari 27 kabupaten kota hanya satu yang terpengaruh. Dewanya ikut, bupatinya ikut, nggak usah disebut, cari sendiri. Saya ingin sampaikan ini dari 27 Pak Kiai, Pak Ustadz, satu yang terpengaruh oleh ketua dewan dan bupatinya. Cari sendiri ya, nggak usah tanya saya. Pokoknya ada saja yang terpengaruh ikut arus. Saya harap karena memang induan saya seperti itu. Dalam konteks berproduksi 130 ini, cobalah pakai kacamata kuda aja deh. Jangan dengar kiri kanan. Kalau dengar kiri kanan,
produk nggak bakal maju, selesai urusan tidak akan. Jaminan saya. Aku lihatin saya bicara ini. Ilmu yakin saya bicara ini. Dan ainul yakin saya bicara ini. Ainul yakin. Asli saya. Kenapa? Saya udah 52 tahun. 58 tahun. Tahu NKM. Dan alhamdulillah banyak berkenalan dengan istilah saya bercanda. Dari mulai ajengan sampai bajingan. Kenal kan Pak Iwan? Termasuk Pak Iwan masuk ajengan atau bajingan gitu kan? Kenalnya kan baru hari ini dengan Pak Iwan. Tapi chemistry udah gimana karena sama-sama Indo domba. Chemistry begitu ketemu, udah menyambung Pak. Udah nyambung, tapi hayo kita udah aja kacamata kuda. Kalau kita bicara ayat Innallaha yuhibbu innal ladina yuhibbunallaha fi sabilihi sopan kana sopan ini kan. Sopan itu kan terorganisir. Karena bunyanul marsus itu aja perkuat. Bina insan sejahtera ya. Bina insan sejahtera bagaimana mengalahkan bina aman sejahtera. Seperti dari sisi nama udah bina, udah aman, udah sejahtera. Nggak ada di dunia kecuali ini. Coba konsekuensi logis dari nama ini coba. Ngebina, mengamankan, mensejahterakan. Kalau diaktifkan kan begitu. Itu aja 3 kategori. Dan memang ini yang dicari di Indonesia. Pembina, pembinasa. Nama aman malah paling tidak aman. Nama sejahtera, namanya saja sejahtera. Prakteknya kan sekarang udah cerai lagi. Saya pikir jangan hanya nama, coba. Saya ingin menyampaikan bukan nasihat, bukan arahan. Ya kalau dalam talim entah mutorohat, entah murabah, pokoknya istilah terserah. Pilih silakan. Yang penting jangan mujadalah. Boleh juga mujadalah billati hiya ahsan, gitu kan? Wajadilhum billati jadalah. Juga mujadalah juga boleh allati hiya ahsan. Pertanyaannya, bisakah allati hiya ahsan? Nah mungkin bahasa-bahasa ini yang perlu saya sampaikan atas perintah Pak Asep kepada saya. Gitu kan Pak Asep? Nah, saya kemarin tanya ada sebuah koperasi sudah berusia 90 tahun Pak. Namanya Rukun Ikhtiar. Pak Iwan, Pak Yus, saya nanya langsung, namanya Pak Dudung. Kalau kurang pas apa yang saya sampaikan, tanya langsung, nomor kontaknya ada di Pak Asep. Ketua Koperasi Rukun Ikhtiar. Anggotanya berapa? 16.000. Nggak banyak. Belum sejuta kan? Belum sejuta. Belum apa-apanya kalau dibanding sejuta. Nah, back to ourselves. Balik ke diri kita sekarang, bina aman sejahtera. Berapa banyak anggota? Kalau produk kan udah jelas. Kebayang nggak kalau punya anggota 1 juta gitu? Iuran 1.000 aja 1 orang. Per bulan udah berapa? Bukankah bahwa kekuasaan adalah ada di tangan anggota koperasi? Dan ketika saya tanya ke Pak Dudung, apa sih Pak Dudung rahasia yang bisa menjadikan ini bertahan koperasi? Dan cuma simpan pinjam Pak. Simpan pinjam. Kebanyakan koperasi simpan pinjam, nyimpennya terus-terusan. Minjamnya terus-terusan maksud saya, nyimpen kan? Kan jadi ada mana suka, ada wajib, ada sunnah gitu kan? Ada sunat dalam arti sunat dalam arti sunat, gitu kan? Sunat, gitu kan? Ada makruh, ada mungkin juga mubah atau mandub mungkin, nawafil mungkin. Itu simpanan. 16.000 Pak, seperti banyak ya. Tapi kalau saya sebut kalau belum 1 juta kan belum apa-apa. Nah, sejahtera punya nggak fisik. 20 tahun ke depan minimal 1 juta. Ada minimal 250 juta umat Islam. 1 juta belum apa-apanya. Kalau lihat situ Pak, makanya kacamata kuda, udahlah. Kalau memang kita ingin aman dan sejahtera, kacamata kuda pakai. Kalau lagi maju-majunya, jangan ada kasus korupsi di Aduh. Diperhatikan orang lain sementara koperasi kita digerogoti, gitu kan? Ya kan Pak, itu perjuangan
bla 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 bla. Iya kan harus ada perhitungan dong. Gerakan apapun perhitungannya harus matang. Itu Pak. Makanya Ali bin Abi Thalib bukan Ali Anwar ya. Mohon maaf, ini dicatat bukan Ali Anwar yang ngomong. Saya catat kali ketika Pak Asad ngomong. Hakun batilun yajibul batil bindom. Hakun bila didomin yajibul batil bindom. Hak aman sejahtera. Gimana bila tidak terorganisir, yajibul batil bindom, akan terkalahkan oleh hal yang batil sementara terorganisir. Bicara organisasi kalau teori panjang nggak bakal beres dua SKS. Ingin yang simpel sederhana, saya bicara organ aja. Organ itu kan seperti ini gitu. Disebut Ali kan memang lengkap organnya gitu. Kalau di mobil ada ventil, ada setir, gitu kan. Pertanyaan sederhana, gimana kalau ventil bocor, maju nggak mobil? Nah ini seorang pemimpin harus PK. Hero. Betul-betul peduli pakai. Minimal para pengurus. Si A potensinya di mana, si B potensinya di mana, si C potensinya apa. Filosofi sederhana saya ingin menggambarkan mengapa Rasulullah bikin Abu Bakar sahabat yang pertama. Mengapa Rasulullah bikin Umar yang kedua. Mengapa Rasulullah bikin Utsman yang ketiga. Mengapa Rasulullah bikin Ali yang keempat. Sehingga digelari Khulafaur Rasyidin. Tolong membaca potensi itu. Dan ini manajemen yang sangat modern. Hari ini sifat wajib di Rasul, sidik, amanah, patona, tabligh. Nah, koperasi rukun ikhtiar salah satunya mengamalkan jujur, sidik. Sehingga Nabi diberi gelar Al-Amin sebelum diberi wahyu. Al-Amin lebih sederhana ketika menggambarkan bagaimana sebuah kejujuran dibangun di dalam diri kita. Saya baca kisah Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau diberangkatkan untuk pesantren, persis seperti kita. Kalau kita kan dibekelin, gitu. Kalau beliau dibekelinnya Pak, duit di bawah ketiak 40 dirham. Kebayang nggak 40 dirham berapa? Tapi dijahit pada dia kan. Di tengah jalan rampok menghadap kepergian dia. Semua dirampok. Terakhir dia dan dia dikucilkan, diremehkan oleh perampok. Nyamperin ulah tuh bahasa itu ingat dirampok. Nanya ke beliau, kamu bawa apa sih? Ya, nggak bawa apa-apa kecuali uang. Tak perlu dirham. Kaget kan si perampok Pak? Ini bukti konkret kejujuran. Kalau mau maju aman, bina aman sejahtera, jujur aja dulu. Kita punya ilmunya ihsan. Anta budallah karena tahu, Pak Ilham takun taruh Pak Ilham Yarok. Sehingga di situ terimplementasi dalam keseharian ketika lulus operasi bina aman sejahtera. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahumma ini, Allahumma ini. Wah, wa bi kulli syai'in muhit. Bisa gitu kan? Nah, beliau kaget ketika diremehkan terus oleh sang perampok. Akhirnya dibuka uang yang patut dirampas. Apa yang terjadi di hadapan perampok? Kagetnya. Mungkin kalau istilah saya bukan setengah hidup mati lagi, setengah hidup dia. Asik. Ada anak muda yang apa adanya bicara, bukan adanya apa, tapi apa adanya. Kalau kita kan saya Pak dengan Al-Mukarram, kalau saya kan ketika bicara dengan Pak Iwan, adanya apa sih? Bukan apa adanya. Ini bicara jujur Pak, jujur ngomong duit 40 dirham ada di sini. Kalau nggak percaya begini kan, kaget. Mencek bahasa Jerman kemarin, genekai biasa hasil ampun teh. Saking dipercaya dia dibuka asli Pak dirham 40 dinar duit. Ditanya sang pemuda cakep ini sampai di pesantren kan sekarang jadi legenda khususon ilahi
saya paham, benar juga ini autobiografi beliau. Mirip-mirip Rasulullah lah, karena memang ada keturunan. Al-aminnya sudah dari sini. Keperampok aja bisa gitu. Kebayang, keperampok bisa gitu. Kita kadang anggota kira-kira bisa dikerjain, ya pas ya. Ulang mau gitunya. Tapi maju-maju kok masih ulang punya gitu. Gimana? Kok masih Bandung, Pak Lagi di Garut. Garut mah era lah, udah DI lah. Hanya DI yang Tuhan itu benar. Kecuali DI kan dua, jauh Islam kalau ada dulu iman itu. Dan saya korban dulu iman. Karena saya lahir 1962. Rame-rame nak berombolan nggak bukan imah hari nah bukan DI biasa Pak DI soalnya tahu DI KBB oknum ya Islam loba oknum gitu akhirnya kan berjubah berkedok dan berpenampilan wah ujungnya Allah bisa jadi saking saya bahagianya mohon maaf kalau sedikit gaya bahasa saya agak emosi banget. Ya, orang Garut. Ya, orang lain. Pun dia mau lain orang Garut ya. Orang lagu Garut itu benar gitu lah. Jadi itu al-mukarramun yang saya hormati. Itu contoh kejujuran. Karena rukun ikhtiar itu jujur antara pengurus. 90 tahun, nyaris 1 abad. Sepertinya nyampe lah kalau lihat di 16.000 tahun. Kebayang yang mempertahankan dan bertanggung jawab pada 16.000 tahun. Dan kebayang bakal layar ini juga. Kita harapan anak kebayangnya 18.000 tahun. Jika kamu dipasang malah angkat tangan itu kuat. Ya belum dicoba. Tapi ada nanti. Ada. Ya, kalau kita sebagai umat Rasulullah jangankan 16.000 miliaran manusia bisa diatur asal kita serius saja. Saya pikir 4 sifat ini memang up to date, tidak out of date, bagus. Makanya tadi saya izin ke Pak Iwan supaya lebih mantap chemistry terbangun di antara anggota. Kalau istilahnya briefingnya lebih cakep, lebih lama. Saya izin sedikit karena saya penasaran juga kalau kita ngomong dulu. Jadi gimana kami kasih olah di sini. Apunten ketua biasa langsung suping jalanan anjeuna aya pamungan gitu nya. Tah kembali gitu punten teh kan di Barno urang sesonoan tinggal bringke. Di akhirnya saya abdi kadang-kadang makin Barno. Abdi orang Pasundan Pak. Jadi Barno teh macam-macam namanya. Nah, tapi kumaha tah di Pasundan ka dunia global. Di Dekopin ya, melalui koperasi Pikum Bina Aman Sejahtera bermanfaat bagi seluruh umat. Catat, ini bagi seluruh umat ada catat. Barang Rasul itu rahmatan lil alamin. Mama arsalaka illa kafatan linnas. Untuk semua manusia. Tidak hanya yang beriman diurus oleh Rasul gitu aja. Tidak hanya orang yang berislam yang diurus oleh Rasul. Tapi soal hari ini ibu, bapak di antara kita mau diadu domba. Jujur aja. Itu hari ini lagi ramai coba lihat di medsos. Yang satu muda, yang satu tua, sama-sama mau jadi ketua. Sebentar di atas satu. Ramai ya? Itu aja. Di NU rumah itu depan, kebayang di luar NU. Yang notabene kiai Pak, soalnya parahnya 10 meter gitu. Ini kan cermin ketika sentuhan kekuasaan itu pada kita menggesek, menyenggol, wah hati-hati. Saya orang sosiologi politik Pak, hati-hati ibu bapak. Makanya saya ingin menyarankan satu kata tadi, kacamata kuda, 2 kacamata. Kacamata kuda bagaimana aman, bina aman sejahtera ini melebihi yang sudah puluhan tahun. Mohon maaf, satu yang ingin saya sampaikan lagi terakhir. KUD Sinar Jaya di Jember itu tingkat nasional juara. Saya ingin mengulang dengan itu. Juara.
Saya ingin sekali lagi, suara lahir batin. Hantu dunia akhirat kubur. Asli. Tapi pertanyaannya, silakan Bapak cek ke jubel sekarang. Cek. Makanya kejujuran dimiliki oleh semua bangsa. Sidik, amanah, patonah, tabligh itu punya kita tapi diamalkan oleh orang lain. Jujur aja. Saya ulangi, sidik, amanah, patonah itu punya kita, milik kita, hak paten kita, tapi banyak diamalkan oleh orang lain. Mari kita buat kejayaan ini. Jangan hanya awal Bandung, mari menuntut kembali, ya. Tapi Islam pasti jaya. Asli saya aku yakin. Dan pertanyaannya, kita hari ini diberi amanah dibina aman sejahtera. Bisakah? Yang ini bisa, yang ini bisa. Di belakang kan semua bisa. Ketika ada di antara kita yang sedikit tidak on the track, bisa menegurnya. Ada yang sedikit oknum, bisakah menegurnya kemudian mengingatkannya sehingga on the track. On the track itu siratal mustaqim. Bisakah saling menegur? Apa dalilnya watawasau bil haq watawasau bis sabr? Prakteknya Pak, ya ampun, mentang-mentang Pak Iwan jadi ketua atau Pak Yus ketuanya dah hese atuh anak umur Pak Yus teh. Mun Pak Yus salah, bener tuh. Kok mau keajengan mah? Nanya ke dia kadang-kadang sieun, bener tuh. Ah, mungkin anu kitu kurang pas periode ini disikapi alih. Kiai tidak mau diperlakukan seperti itu, tapi kadang santrinya itu. Hari ini seorang yang keluar dari penjara, santrinya sampai dicium kakinya, viral, nggak usah disebut, cek aja. Pertanyaannya, sudahkah mencium kaki kedua kaki orang tua yang pasti al-jannatu tahta dawil ummah, yang pasti itu kan? Tapi pertanyaannya, apa begitu bentuknya dicium langsung? Ini bukan mencium kaki orang tuanya, tapi malah mencium yang lain. Oke, itu tanda cinta. Pertanyaannya, akan memang begitu contohnya sampai dicium kakinya. Saya bukan berarti tidak setuju. Mohon maaf, hanya ini kan viral, tidak saya yang memviralkan, tapi saya juga sudah 2 hari lah lihat tampilan ini, sehingga saya bahagia sekali lagi. Jadi alhamdulillah ketika Pak Ketua tidak ada, kan saya bisa hadir di hadapan ajengan-ajengan. Mudah-mudahan ajengan-ajengan yang hadir hari ini bisa mempertontonkan prestasi dari produksi 130 ini ke publik, ke dunia. Udah, terakhir kali saya ingin mengatakan, pakai kacamata kuda, jangan kacamata naik endek, apalagi kacamata plus atau minus, bahaya. Pakai baju putih karena pakai kacamata beli hitam, jadi dunia hitam, nyata-nyatanya putih. Dan untuk itu, terakhir sekali saya ingin menyampaikan, kalau ingin belajar, berorganisasi dan berkooperasi yang baik, ini ada pakarnya. Ketua Lapemkop, latihan pendidikan dan pelatihan pendidikan koperasi. Silakan dengan Pak Asep. Hafalah insya Allah Pak Asep, mudah-mudahan ilmu Pak Asep manfaat kepada teman-teman, sehingga bermanfaat lagi dari 1 orang kepada 1 juta orang. Jadi kalau di sini hanya 20 orang, berarti Pak Asep siap menghadapi 20 juta orang. Kenapa tidak? Kalau Allah mau kan, Masya Allah karena wa ma lam yasha lam yakun. Cik Allah menjadi Jokowi jadi presiden, hasilnya sok kurang alam. Amal kita itu izuman tasa, waktu diluman tasa, biar dikakui. Kan gitu. Ujungnya ingat Allah tulisain adil. Apa ada dari makabe? Imam ingat ini. Karena sekarang kerjaan bertuur, minta beli hilap, sok diaktualisasi dan dibina aman sejahtera. Jadi koridornya hari ini bina aman sejahtera, membina mengamankan dan mensejahterakan. Woi,
fantastis dan cukup harus realistis. Dari 130 produk menjadi 130 juta produk. Pak Yus, Pak Iwan, saya sadayana Pak Asep, di masih karena ada lebih saya ketik. Beda ya semangatnya lagi para mujahid. Kabawa ada semangat, energinya masuk ke saya. Asli. Dengan orang banyak. Auranya beda, minyak ya. Bisa ada ya. Saya goreng kompresor. Karena berat kan orang saya sekolah yang lain kan bisa. Akhirnya waktu ayam kompresor amelnya saya. Baru lama ya kene. Kena bisa kita kayak tiga ya. Payus gitu. Aku kurang kira ngelamun hapun kasuhun maklum di masalah terima. Hari sholatnya kadang-kadang kita rasa ditampilin dia gitu. Saking sholatnya. Sekali dihampun Pak itu terus ngomong saya waktos. Maka Pak Asep diteraskan. Dan nomor simpul itu saya di Pak Yus Pak Iwan. Ya hari periode-periode tinggal jam 12 penting kita nonton udah minimal kan udah gentar itu. Ya, ini sih kira-kira kalian buat udah gitu. Kayak kenal kamu, tong saling baik. Insya Allah 24 jam kamu al-mukarramun al-hadirin dan dia kalian sekali hapunten pilih kalangan waktu sesuai ayus pilih kalangan waktu sapunten korupsi yang lebih kemudian di waktu makan kerasa. Sekali ini hapunten ibu bapaknya mudah-mudahan dia bina aman sejahtera ulah awas sejahtera bersama kan. Ayah kan jelek se-Indonesia. Hadirin hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Hari Ahmad Yusuf.